ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وأوحى الله إلى بعض أنبيائه وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Qul li bani Israil, katakan kepada Bani Israel, yahfadhu anni harfain, menghafal atau menjaga anni daripada aku, harfaini, dua pelajaran. Qul lahum, katakan kepada mereka Bani Israel, liyardu bidani id-dunya lisalamati dinihim, supaya mereka ridha dengan sedikitnya dunia, dengan remehnya dunia, lisalamati dinihim, untuk keselamatan agama mereka. Kama radiya ahlud dunya, sebagaimana ridhanya orang yang senang dengan dunia, bidani iddin, dengan remehnya, sedikitnya daripada agama, lisalamati dunyahum, untuk keselamatan dunia mereka. Apa maksud daripada wahyu Allah ini kepada Nabi Isa? Allah mewahyukan kepada Nabi Isa untuk memerintahkan, mengatakan kepada Bani Israel. Tapi bukan hanya untuk Bani Israel ya, berarti untuk kita juga. Firman Allah kepada Nabi Isa untuk mengatakan kepada Bani Israel, yahfadhu anni harfain, yaitu untuk menjaga, menghafal, mengingat-ingat daripada aku, harfain, ini dua pelajaran. Ini juga dua pelajaran ini untuk kita, bukan untuk Bani Israel. Apa dua pelajaran yang ada itu? Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lahum, katakan kepada mereka, siapa? Bani Israel, liyardau bidani id-dunya, supaya mereka ridho, nerima bidani id-dunya, dengan remehnya daripada dunia, dengan sedikitnya daripada dunia. Seandainya Allah takdirkan kita hidup sederhana, urusan dunianya pas-pasan, makannya tahu, tempe, mendol, seandainya ya, tidurnya di atas tikar, atau seandainya dia walhasil hidupnya sederhana. Katakan kepada mereka Bani Israel untuk supaya ridho, nerima dengan hidup sederhana di dalam urusan dunia, tapi lisalamati dinihim, untuk keselamatan daripada agama mereka. Tidak apa-apa hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, semuanya serba sederhana, pas-pasan, tapi yang penting agamanya selamat. Yang penting apa? Kamu tidak cinta dunia. Yang penting apa? Enggak ada sampai dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya seperti apa? Riba. Untuk keselamatan agamanya apa? Seperti seandainya enggak ada dia punya hubungan dengan apa? Rentenir sekarangnya. Sekarang apa di kampung-kampung biasanya Bang Didil ya. Enggak ada hubungan, walaupun hidup sederhana enggak apa-apa, makan seadanya enggak apa-apa, yang penting agamanya selamat. Katakan supaya mereka itu ridho dengan urusan dunia walaupun sepele, yang penting urusan agamanya selamat. Enggak akhirnya pingin dia mendapatkan dunia yang banyak, makan nikmat, pakaian yang bagus, tapi dia apa? Selamat, enggak selamat agamanya. Dia berani menipu orang untuk menghasilkan dunia. Dia berani sampai korupsi untuk menghasilkan harta. Dia berani sampai harus apa? Harus dia berbuat riba, utang sana dengan internet, rentenir seandainya, utang sini ya. Semuanya tujuannya apa? Bukan untuk keselamatan agamanya, tapi apa? Tapi untuk apa? Supaya dia hidup nikmat di dunia. Katakan kepada mereka, nerima dengan urusan dunia yang remeh, sedikit, tapi yang penting selamat agamanya. Kama radiya, sebagaimana itu katanya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, kama radiya, sebagaimana radiya ahlu dunia, orang yang senang dunia, orang yang cinta dunia, ridho bidani iddin, dengan agama
yang sedikit, urusan agamanya sedikit enggak apa-apa, li salamati dunyahum, yang penting dunia mereka selamat, yang penting dunia mereka makmur. Wah, kalau dia bisnis urusan dunianya hebat, luar biasa urusan bisnisnya, enggak urusan agamanya walaupun kurang. Yang penting urusan dunianya apa? Hebat. Yang penting kaya, yang penting bisa beli mobil mewah, yang penting punya mobil, punya rumah yang megah. Urusan dunia yang dia pikirkan walaupun urusan akhirat mereka kurang. Enggak pernah masuk masjid, enggak pernah baca Al-Qur'an, enggak mereka pikirkan. Yang penting dunianya selamat walaupun urusan agamanya enggak selamat. Mereka enggak mungkin ya sama sekali mereka berpikiran urusan sholatnya, bagaimana urusan sholatnya acak-acakan, enggak apa-apa, yang penting dunianya selamat. Hanya urusan dunia yang dia pikirkan. Enggak pernah berpikiran ya apa dia urusan hadir majelis, enggak masalah. Atau kadang-kadang hadir majelis, enggak mereka pikirkan walaupun agamanya kurang, yang penting urusan dunianya selamat. Itu adalah ahlud dunia. Berarti ini apa? Nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan tentunya kepada kita untuk hidup di dunia itu apa adanya, artinya menerima, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hidup sederhana, ridho, yang penting agamanya jangan sampai sedikit. Yang penting selamat agamanya, salatnya tertib, kemudian puasanya, kewajiban dilakukan, maksiat, larangan ditinggalkan semuanya. Baca Al-Quran, ditambahi sunnah-sunnahnya, sholat, melakukan sholat duha, sholat witir, sholat rawatib. Oh, agamanya selamat, tidak apa-apa urusan dunianya dia sedikit. Katakan kepada mereka, wahai Isa, kepada Bani Israel, untuk supaya seperti itu. Artinya jadilah kita orang yang mementingkan urusan akhirat, tidak mementingkan urusan dunia. Itu yang harus kita selalu pikirkan. Karena agama itu selalu mengajak kita untuk mementingkan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau dunia mengajak kita untuk melupakan akhirat. Karena itu pentingkan akhiratnya dan jangan kamu lebih mementingkan dunianya. Sampai Allah itu mensifati orang-orang yang urusan dunianya hebat mereka. Wah, semuanya tahu. Mereka hebat, ya, pintar berhitung, pintar komputer, tapi urusan akhiratnya kurang. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu orang yang cinta dunia itu. Wah, mereka itu mengetahui zahiran minal hayati dunia, urusan yang zahir daripada urusan dunia, kehidupan dunia. Wah, mereka hebat. Tapi wahum anil akhirati, tapi mereka daripada urusan akhirat ghafilun, mereka menjadi orang yang lupa. Enggak tahu bahwa nanti yang lebih menyelamatkan dia itu urusan akhirat. Dunia itu malah akan menjadi malapetaka bagi dia. Tapi dia hanya mementingkan urusan dunianya. Ilmu dunia faham semuanya. Ilmu komputer semuanya faham, ilmu berhitung faham, bahkan 7 bahasa bisa. Tapi syarat-syaratnya wudu enggak tahu. Tapi rukun-rukunnya salat enggak tahu. Tapi urusan yang haram enggak tahu. Wah, urusan dunia hebat, urusan akhirat tidak. Karena itu jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Sampai dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah mengatakan, ya'khudhu ahaduhum ad-dirham ala dufrihi fayukhbiruka bisinatihi, yakni min shiddati ma'rifi bi umuri dunya. Gala walau sa'altahu an syuruti tahara was shalah lam ya'rif syai'an minha. Kata Hasan al-Basri, orang-orang yang cinta dunia itu, orang-orang yang lebih mementingkan dunia itu, di antara mereka ngambil uang dirham, dia pegang, kemudian dia mungkin dia gerakkan gini, dia akan mengetahui berapa timbangan daripada uang dirham.
Saking apanya? Saking taunya daripada urusan dunia. Tapi Hasan al-Basri mengatakan apa? Coba tanya kepada mereka. Syarat-syaratnya wudu tahu enggak? Syarat-syaratnya taharat tahu enggak? Syarat-syaratnya salat tahu enggak? Lam ya'rif syai'an minha, enggak tahu urusan akhiratnya. Mereka lebih apa mengetahui, lebih mengenal urusan dunia, hebat urusan dunia. Padahal dunia akan dia tinggalkan, justru akhirat yang akan selalu ya akan dia pasti akan dia lalui. Karena itu kita harus lebih mementingkan urusan akhirat, jangan urusan dunia saja. Padahal apa sih? Di kuburan tidak ditanya. Di kuburan itu tidak ditanya, yang enggak ditanya urusan apa? Berapa jumlah rekening kamu? Ya, bagaimana urusan sertifikat kamu? Tidak ditanya di kuburan tadi itu. Yang ditanya di kuburan itu apa? Yang ditanya siapa Tuhan kita? Man rabbuka? Itu akan ditanya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kok tidak pernah disebut Tuhan kamu? Kok jarang kamu apa berzikir? Kok kamu tidak mentaati daripada Tuhan kamu? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bisa enggak kita menjawabnya? Tanya juga man nabiuka, siapa nabi kamu? Kenapa kau tidak taat kepada nabi kamu? Kenapa kok kamu tidak hidupkan sunnah-sunnahnya? Kenapa kok kamu tidak mengerjakan daripada syariatnya? Tanya lagi, Madinuka, apa agama kamu? Kok kamu enggak jadi Islam beneran? KTP-nya Islam, tapi sholat enggak. KTP-nya Islam, tapi maksiat rutin. Akan ditanya agama kamu, apa agama kamu? Islam agamanya, tapi akhlaknya tidak menunjukkan dia orang Islam. Akhlaknya seperti orang Barat. Akan ditanya semuanya. Wama imamuka, siapa imam kamu? Ya, padahal apa? Dia enggak pernah ngerti Al-Quran, baca Al-Quran enggak pernah, apalagi ngerti isinya. Wama kiblatuka, apa kiblat kamu? Kiblat kita ini apa? Kok kamu enggak pernah menghadap? Kok kamu enggak lebih mementingkan urusan akhirat kamu? Itu yang akan ditanya. Karena itu pikir baik-baik urusan akhirat. Itu yang akan kita alami. Justru pertanyaan-pertanyaan itu yang akan harus kita jawab. Kalaupun kita mau menjawab apa? Allahu Rabbi, padahal tidak pernah sholat, tidak pernah taat, syariat selalu ditentang. Yang penting urusan dunia. Nabi Muhammad nabiku, sholawat tidak pernah, taat enggak, syariat dilanggar. Apanya yang bisa kita harapkan kita bisa menjawab daripada pertanyaan malaikat tadi itu? Karena itu kita harus lebih memikirkan urusan akhirat kita, karena itu semuanya akan kita alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman apa? Hei orang-orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Apa takwa? Laksanakan perintahnya, tinggalkan yang dilarang olehnya. Kemudian wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, perhatikan itu jiwa kamu itu, apa yang sudah kamu dahulukan untuk jiwa kamu, apa yang kamu sudah lakukan daripada akhirat. Wal tandur ma qaddamat lighad, untuk keperluan setelah kehidupan dunia ini. Ada enggak persiapan seandainya Allah cabut nyawa kita pada malam hari ini? Sudah siap dengan amalan yang seperti ini? Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Sudah siap dengan apa yang sudah kita lakukan pada sampai saat ini? Dosa begitu banyak, taat begitu sedikit. Karena itu apa? Perhatikan itu urusan akhirat kamu. Apa yang akan kamu dahulukan untuk akhirat kamu itu? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan memberi kabar, memberitahu bima ta'malun, apapun yang kamu lakukan di dunia, semuanya akan dikasih tahu. Enggak akan terlewat sedikit pun. Duduk kita dalam taat, duduk kita dalam maksiat, diam kita dalam taat, diam kita dalam maksiat, apapun akan semuanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan terlewatkan sedikit pun. Karena itu pikir baik-baik. Jangan sampai kita hanya terlena dalam urusan dunia. Itu Nabi itu mensifatkan dunia itu dengan akhirat itu
ya bertolak belakang. Karena itu dikatakan apa? Man ahabba dunyahu. Nabi SAW bersabda, man ahabba dunyahu. Barang siapa yang lebih mencintai dunianya, maka apa? Adarra bi akhiratih. Maka itu akan membahayakan, artinya apa? Mengurangi daripada urusan akhiratnya. Kalau dia lebih mementingkan dunia, pasti akhiratnya kurang. Pasti akhiratnya yang dia tidak banyak melakukannya dan banyak pelanggaran. Kenapa? Karena cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, pasti jarang mlebu masjid. Kalau sudah cinta dunia, ya jarang dia salat berjamaah, jarang baca Al-Quran, jarang dia untuk melakukan apa? Ibadah. Maksiat, wah, dia akan langgar semuanya daripada yang dilarang oleh Allah. Riba, gak apa-apa, yang penting dunia. Apapun akan dia lakukan, yang penting urusan dunia. Pasti adarra bi akhirati, akan membahayakan daripada akhiratnya. Sebaliknya, waman ahabba akhiratahu, barang siapa yang lebih mencintai akhiratnya, lebih perhatian dengan akhiratnya, adarra bidunyahu, maka akan mengurangi daripada urusan dunianya. Itu sudah pasti. Oh, dia lebih mementingkan akhirat, ya dia takut yang haram, enggak mau rizki yang haram, ya walaupun itu keuntungannya besar, pasti adarra bidunya. Dunianya akan berkurang. Kenapa? Dia akan mengambil yang halal, dia akan lebih mementingkan akhiratnya. Kemudian apa? Wa asiru ya ma yabqa ala ma yafna. Tapi apa? Kata Nabi, pentingkan apa yang akan kekal daripada yang fana. Dunia ini fana, akan hancur. Apapun yang kita miliki, semuanya akan hancur. Bahkan dunia seisinya akan hancur. Fana, apa yang yabqa? Yang akan kekal urusan akhirat kita akan kekal. Pahala kita, salat kita, ibadah kita, semuanya itu yang akan kekal. Kita akan saksikan nanti apa? Di hari kiamat, dan itu akan menyebabkan kita bahagia setelah kehidupan dunia ini. Karena itu pentingkan urusan akhirat. Urusan dunia sebetulnya, kalau orang berpikir ya, orang berpikir kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala akal ini istimewa. Ini akal ini ya bisa kita memikirkan ya sesuatu daripada apapun yang Allah berikan kepada kita. Hikmahnya kita ya hidup, hikmahnya semuanya akan bisa kita pikirkan. Kita ini kasih pikir apa, kasih akal. Seharusnya kita pikirkan, Allah sudah memastikan, Allah sudah menjamin rizki kita. Loh, kenapa kita kok harus yang sampai banting tulang, sampai kita mencari siang malam, sampai kita walaupun rela mengorbankan akhirat kita. Enggak sholat, puasa enggak, zakat enggak dikeluarkan, kemudian dia ya haram dilanggar, dia menipu orang, berdusta, kemudian mau riba. Padahal rizki sudah ditentukan, Allah sudah tentukan dan sudah pastikan. Kita berusaha dengan berusaha dengan sangat kuat, ataupun kita usaha yang biasa, yang penting akhirat kita enggak sampai kita tak langgar, Allah akan berikan sesuai dengan rezeki kita. Apalagi kalau urusan akhiratnya dia bagus, apa? Dunianya akan ikut, dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala bagus, yang ngasih rizki Allah kok, bukan manusia. Manusia ini enggak bisa ngasih rizki. Yang bisa ngasih rizki itu Allah. Kalau hubungan dia dengan Allah baik, rizkinya lancar. Rizkinya akan apa? Lancar. Lah kan kita dianjurkan untuk banyak bekerja, untuk supaya kita dalam urusan dunia itu baik, urusan dunianya baik. Nah, kadang-kadang ada orang ya pakai dalil, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami urusan dunia hasanah. Apakah hasanah itu rumah yang megah? Apakah hasanah itu adalah duit yang banyak? Apakah hasanah itu mobil yang bagus? Bukan itu hasanah. Fid dunya hasanah artinya apa? Di dalam urusan dunia baik. Kalaupun dijadikan kaya, banyak sedekah, banyak membantu orang, itu hasanah. Kalau banyak dunia tidak pernah bantu orang, jadi hisab nanti, dan haramnya akan jadi azab. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan dalam urusan dunia hasanah, kebaikan. Dijadikan apapun pokok baik. Mau jadi sederhana, mau jadi kaya, tetap jadi orang baik. Itu fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah.
di akhirat apa? Mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Kebaikan hidup di akhirat nanti selamat daripada apa? Azab Allah. Masuk dalam surganya Allah. Itu yang kita minta, bukan berarti fid dunia hasanah niati oma. Fid dunia hasanah niati duit sing akeh, bukan. Kita niatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, apapun yang Allah takdirkan baik semuanya. Allah jadikan kita tetap menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pakai dalil lain orang yang cinta dunia itu. Ya dalilnya apa? Ya dalilnya walatan sanasibaka minad dunya. Allah mengatakan apa? Janganlah kamu lupakan nasib kamu, bagian kamu daripada urusan dunia. Allah mengajarkan kita untuk apa? Urusan dunia juga perhatikan. Kita perhatikan sebetulnya itu enggak sedohir daripada apa arti dari ayat tersebut. Sebetulnya ini ayat ya turun kepada apa? Qarun. Insyaallah kita akan jelaskan cerita tentang Qarun pertemuan akan datang. Wala tansa nasibaka minad dunya ini ada kelanjutan daripada sebelumnya. Bukan secara apa namanya bahasa kamu urusan dunia jangan kamu lupakan. Urusi urusan dunia. Lah ini kan bertentangan dengan apa? Dengan perintah Allah untuk kita menjadi orang yang zuhud di dunia. Itu tidak mungkin firman Allah itu bertentangan dengan yang lainnya. Akhirnya nanti kita akan jelaskan itu semuanya. Karena itu jangan kita lebih perhatian dalam urusan dunia sehingga apa urusan akhirat kita akan semakin jauh. Ibarat dunia dan akhirat ini seperti barat dan timur. Semakin kita ke barat berarti kita semakin jauh dari timur. Semakin kita ke timur berarti kita semakin jauh daripada barat. Dunia juga sama dan akhirat. Semakin kita urusan dunia, akhirat kita akan semakin rusak, akan semakin berkurang. Kalau kita semakin ke akhirat, maka apa dunia kita mau ndak banyak ngurusi dunia. Tapi belum tentu kalau dia urusan akhirat berarti dia jadi orang miskin, bukan loh ya. Kadang ada orang ini wedi teman, wah berarti aku urusan akhirat aku jadi orang melarat. Itu artinya kamu tidak akan lebih mementingkan urusan dunia. Perkara rizki kamu, perkara kamu jadi orang mampu atau tidak, itu sudah takdir dari Allah. Rizki sudah Allah tentukan. Karena itu jangan sampai kita akhirnya jadi orang sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Kenapa? Mentingkan dunia padahal dunia sudah akan datang sesuai dengan ukurannya. Sampai akhirnya meninggalkan sholat, sampai berani riba, sampai dia akhirnya menipu, sampai dia tidak sholat berjamaah, Al-Quran tidak pernah dibaca. Akhirnya khasirad dunia wal akhirah, menjadi orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Karena itu urusan akhiratnya jangan dilupakan, pentingkan urusan akhiratnya, dunia akan ikut. Karena sampai dikatakan ketika Allah menciptakan apa? Ketika Allah menciptakan dunia dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi. Siapa yang apa? Wahai dunia, siapa yang melayani aku? Artinya apa? Taat kepada aku, lebih mementingkan aku, Allah Subhanahu wa taala, fakhdumi, maka apa? Kamu layani dia. Artinya apa? Dunia akan datang ya, dunia akan semakin apa? Mudah. Kalau kita taat kepada Allah, tapi bukan taat kepada Allah supaya dunianya nyedek. Aku belajar ilmu, ya, ibadah supaya apa dunianya tambah lancar. Jangan. Itu akan ikut dengan sendirinya. Dunia sudah diperintahkan oleh Allah. Siapa yang taat sama aku, maka jadilah kamu pelayannya. Sebaliknya waman khadamaki, siapa yang apa melayani kamu, sibuk ngurusi kamu, maka apa? Fastakhdimi, maka jadikan dia sebagai pelayan kamu. Karena itu apa? Jangan sampai akhirnya apa? Dunia itu semakin jauh, kita juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man asifa, barang siapa ay hazina." Kadang-kadang kita ini kalau pas kita luput daripada keuntungan, kita ini menyesalnya sampai kadang-kadang tidak sholat, seakan-akan dia tidak apa, Allah tidak sayang sama dia, ngeresuloh sama Allah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan keuntungan. Karena itu orang yang dia sedih, ya dia apa sedih ala dunia, atas urusan dunia, fatatuh yang dia kehilangan, karena dia luput daripada apa keuntungan,
atau ternyata apa dia seandainya apa jadi orang yang sederhana, jadi orang miskin, iktaraba minnar, kalau dia susah karena itu, maka dia iktaraba minan nar, maka dia lebih mendekat ke neraka masira alfasanah, perjalanan 1000 tahun. Susah memikiri urusan dunia, menyesal kenapa kok dia kehilangan dunia, bukan kehilangan akhirat, kehilangan dunia, berarti dia sudah semakin mendekati daripada api neraka perjalanan 1000 tahun. Kan itu urusan dunia kalau luput, bukan takdirnya, bukan rizkinya. Minta tetap sama Allah. Bukan kita malah susah, sedih, sampai galau, sampai sumpek, akhirnya hubungan dengan manusia ngamuk tok, anak bojone diamui. Dalam urusan apa? Karena dia susah, karena tidak mendapatkan dunia. Tapi sebaliknya, wa man asifa ala akhirah fatadhu, kalau dia susah, sedih karena akhiratnya ketinggalan, maka iktaraba minal jannah, maka dia mendekat daripada surga masira alfisanah, perjalanan 1000 tahun. Berarti dia akan semakin ke surga, semakin mendekat daripada surga. Ya Allah, emanere, kok aku ndak hadir pengajian, lali aku. Emanere, aku ndak sholat gobliyah. Emannya aku kok hari ini ndak baca Al-Quran. Kok sayang sekali aku ini ndak sedekah. Kok sayang, urusan akhirat dia menyesal. Berarti dia lebih mendekat daripada surga perjalanan 1000 tahun. Karena itu ayo, jangan hanya kita urusan dunia saja, tapi pentingkan urusan akhirat. Apa pesan Allah tadi kepada Nabi? Untuk disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel, dan itu tentunya untuk kita, yahfadu anni harfain. Ingat-ingat ini, menjaga daripada aku, kata Allah apa? 2 pelajaran. Yang pertama, katakan kepada mereka supaya mereka ridho dengan urusan dunia yang remeh, dunia yang sedikit, yang penting selamat agamanya. Sebagaimana orang-orang yang cinta dunia lebih senang, dia ndak urusan kalau agamanya kurang. Kalau agamanya, urusan agamanya sedikit, walaupun urusan pahalanya sedikit, yang penting selamat dunianya, yang penting makmur dunianya. Ini harus kita pikirkan, jangan sampai kita merugikan akhirat kita. Karena itu ya mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita lebih semangat untuk urusan akhirat. Ya, karena semuanya ini akan kita tinggalkan. Ya, semuanya akan kita tinggalkan, fana. Sifatnya apa? Semuanya akan musnah. Ya, kita juga harta yang kita tumpuk-tumpuk, kalau kita berani dalam urusan apa agamanya, walaupun apa kita riba, walaupun kita menipu, ya kita akan menyesal. Itu agama apa dunia itu yang kita miliki, kita kumpulkan, hasilnya banyak, aneh. Setelah kita miliki, ternyata kita tinggal, tapi yang dihisab kita nanti. Yang dihisab kita. Allah ya akan menanyakan, aku berikan kamu dunia segitu banyak, kamu gunakan untuk apa? Yang dihisab kita. Yang menikmati siapa? Ahli warisnya. Kan kerugian ini berarti bagi dia. Karena itu jangan mau jadi orang rugi. Akhiratnya lebih penting kan. Urusan dunia Allah sudah jamin, enggak usah bingung. Nah, ini yang harus kita lebih pentingkan. Mudah-mudahan Allah buka hati kita semuanya, Allah jadikan kita sadar sehingga kita bisa mementingkan urusan akhirat kita.